kita tidak lagi hidup di atas harta yang real, tapi kita hidup di bawah ilmu sihir, ya kan? Coba itu gambar Patih Murah nolnya 3, kemudian gambarnya diganti, tambah nolnya 2 jadi 100.000, yang 99.000 dari mana? Ya kan? Terus orang Amerika bilang, saya juga punya kertas, gambarnya ya siapa itu ya, Basio atau siapa itu, ya, atau Edi Gomblo almarhum, ya kan? Dia bilang, tapi kertas saya, pulsa elektrik saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara, betul nggak? Gitu. Jadi kalau kita ke Amerika bawa uang nih 100.000 rupiah, beli Coca-Cola 1 botol, dikasih nggak? Nggak dikasih. Tapi orang Amerika datang ke sini, 100.000 dolar, 100.000 dolar itu artinya 100.000 kali 14.000. Jadi berapa tuh? Nol kita udah liar ngitungnya. Nolnya 5 tambah 3, 8. Nolnya 8. 1,4 miliar. Ya, 1,4 miliar beliin Coca-Cola. Seluruh warung Jogja habis. Ya kan? Gitu. Jadi lihat, hanya dengan berubah nama dan aturan permainan yang tadi itu, mereka bisa bilang, saya 14.000 kali lipat lebih kaya dari saudara. Dan kalau kita ke Amerika 14.000 kali lebih miskin. Adanya video viral tentang penggunaan alat tukar selain rupiah yaitu dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli atau perdagangan di Jalan Tanah Baru, daerah Depok, Jawa Barat. Menindaklanjuti hal tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 telah melakukan penangkapan, ya saya sampaikan penangkapan terhadap pelaku atas nama ZS, atas nama pelaku dengan inisial ZS yang berperan sebagai inisiator dan penyedia lapak pasar muamalah sekaligus sebagai pengelola dan sebagai wakala induk, yaitu tempat menukarkan rupiah menjadi alat tukar dinar atau dirham dan dirham yang digunakan sebagai alat tukar jual beli dan perdagangan di pasar muamalah tersebut. Fakta-fakta yang disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan pasar. Keberadaan pasar di Jalan Tanah Baru, Depok, Jawa Barat yang digunakan sebagai kegiatan perdagangan atau bazar telah dilakukan sejak tahun 2014. Pasar tersebut dilaksanakan 2 minggu sekali, yaitu hari Minggu jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, pasar muamalah diadakan di sebuah lahan milik seorang bernama ZS, yang merupakan Amirat Nusantara, di mana dibentuk oleh tersangka ZS untuk komunitas masyarakat yang ingin berdagang dengan aturan yang mengikuti tradisi pasar di zaman Nabi, seperti adanya pungutan sewa tempat dan transaksi pembayaran jual beli dengan menggunakan transaksi dengan menggunakan dirham dan dinar. Jumlah pedagang di tempat tersebut antara 10 sampai 15 pedagang. Kemudian barang yang dijual adalah sembako, makanan, minuman, dan pakaian. Kemudian tersangka ZS menentukan harga beli koin dinar dan dirham tersebut sesuai harga PT Aneka Tambang, ditambah 2,5% sebagai margin keuntungannya. Kemudian 6, dinar yang digunakan sebagai alat pembayaran di pasar muamalah adalah koin emas sebesar 4/4 gram emas 22 karat, sedangkan dirham yang digunakan adalah koin perak seberat 2,975 gram perak murni. Saat ini nilai tukar 1 dinar setara dengan 4 juta rupiah, sedangkan dirham setara dengan nilai 73.500 rupiah. Dinar dan dirham tersebut dipesan dari PT Aneka Tambang atau Antam, Kesultanan Bintan, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Ternate dengan harga sesuai acuan PT Aneka Tambang. Selain itu, dirham perak diperoleh dari pengrajin daerah Pulau Mas, Jakarta dengan harga lebih murah dari acuan PT Aneka Tambang. Adapun dinar dan dirham yang digunakan, sebagian menggunakan nama tersangka ZS dengan tujuan sebagai penanggung jawab atas kandungan
berat koin dinar dan dirham tersebut. Atas perbuatannya, ZS dipersangkakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Selanjutnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang berperan dalam pelaksanaan perdagangan tersebut, yaitu pengawas, pedagang, dan juga pemilik lapak.